Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pagi hari ini. Mari kita menghampiri Tuhan dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Karena Tuhan telah menolong kita, memberkati kita, dan memulihkan kehidupan kita. Kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, kita membawa apapun juga. Inilah apapun juga saat ku datang hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada Tuhan, itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, bagimulah segala hormat, pujian dan kemuliaan ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai hari kami kembali. Sebelum kami lebih jauh Tuhan melakukan pekerjaan kami hari ini, kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami, memberikan pengertian baru bagi kami, sehingga kami makin mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Sekali lagi urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita awali pagi ini dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Subtema kita pada pagi hari ini adalah tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sehubungan dengan subtopik kita di bulan ini, pahala atau hadiah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang beriman. Maka upah atau hadiah yang diberikan kepada kita pagi hari ini adalah suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, yaitu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Ini adalah kata kiasan untuk
menggambarkan hidup kita, tubuh kita yang akan dibongkar. Tadi saya sengaja buka Kamus Bahasa Indonesia, apa sih arti dibongkar? Untuk tubuh ini saya ada 7 arti di situ, tapi tidak ada yang tepat. Karena kata dibongkar itu bongkar muat, bongkar dipaksa gitu ya kan. Rumah yang dipaksa dirusak gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi saya mendapat gambaran dari kata dibongkar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu berarti hidup kita seperti kemah atau seperti rumah atau gedung yang kokoh berdiri. Nah, itu dibongkar, menggambarkan kehidupan kita, tubuh kita yang mungkin setelah kita menjadi muda, kita tentu gagah perkasa gitu kan. Nah, tapi lama-lama kemudian sehubungan dengan berjalannya waktu, maka tubuh kita makin merosot seperti dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kita yang tadinya gagah perkasa, ya kan, kalau laki-laki gentleman gitu kan, kelihatan gagah, rambut hitam, suara melengking menggelegar gitu kan, jalannya pun tegak. Nah, tapi semuanya itu akan berlalu seperti digambarkan, dijelaskan untuk mendapatkan pemahaman kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar ini. Dalam ayat ke-6 dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, dengan kata lain, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita di dunia ini akan berakhir. Itu berarti tubuh kita akan binasa. Nah, kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Kita tidak ada lagi di bumi ini. Tetapi maka pertanyaan adalah, kemana kita akan pergi? Setelah kematian, kemana kita akan pergi? Kemana orang percaya akan pergi? Jangan khawatir saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan kalimat selanjutnya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Bumi ini sesungguhnya bukan tempat kita, ya. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara dengan saya sepakat bahwa kita bukan berasal dari bumi ini, tapi kita berasal dari sorga. Maka kita akan kembali ke sorga. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Kita adalah manusia baru. Sudah menjadi manusia baru. Dan tempat kita ketika kita beralih dari dunia ini, Alkitab berkata Tuhan sudah menyediakan, singkatnya Tuhan sudah menyediakan sorga bagi saudara dan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini akan berlalu. Nah, bicara tentang kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Mungkin karena sudah mulai tua kali ya. Umur saya sekarang 57 tahun. Bulan Agustus sekarang, November berarti September, kurang lebih 57, 2 bulan lebih ya. Itu rasa-rasanya itu ketika kemarin saya cerita bahwa saya kehilangan motor setelah kebakaran tempat tinggal, terus kehilangan motor, saya mencoba menyikapi dengan tenang, melihat dari kacamata Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan bahwa itu bukan milik saya. Saya berpikir,
Ya. Nah kebetulan setelah kehilangan motor itu, yang adik saya itu dia kerja ya sama orang, mungkin dia orang kaya juga kali, jadi dikasih kami motor untuk dipakai. Tapi saya kepikiran, ya harta yang banyak, sebanyak apapun atau sehebat apapun, secanggih apapun, sebagus apapun, itu gak mungkin bisa dibawa kalau kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah dipanggil kembali oleh Tuhan. Nah, jadi saya kepikiran ya. Nah saudara, mungkin saudara nggak percaya, ya saya nggak punya apa-apa secara materi, nggak punya rumah. Nah ini sedikit agak lucu menurut saya. Kemarin saya disuruh sebagai pegawai negeri, disuruh diminta harus ngisi LHKPN, harta kekayaan. Jadi saya disuruh isi lagi. Mereka heran, kok nggak ada ini harta bergerak, tanah dan bangunan. Emang nggak ada, nggak punya. Dan saya tidak terlalu sedih untuk hal itu, gitu. Karena apa? Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ya bahasa yang paling jelasnya itu, kalau kita sudah meninggal, kita nggak bawa apa-apa. Seperti lagu kita tadi kan, ku tak membawa apapun juga, nggak bawa apa-apa. Pangkat, jabatan, harta, ketenaran, uang. Tapi saya bukan ingin mengatakan kita tidak butuh uang, kita tidak butuh rumah, butuh di dunia ini kita membutuhkannya. Tapi itu kita tidak bawa ke sorga. Allah sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya, itu sorga. Dan ke sorga itu kita tidak bawa apa-apa. Ya. Jadi jangan pusingkan dengan apa yang saudara miliki. Karena kita tidak bawa apa-apa ke sorga. Yang paling penting, kemana kita akan pergi setelah beralih dari dunia ini? Tuhan katakan Tuhan menyediakan tempat kediaman kita di sorga, dan tempat itu kekal, tidak dibuat oleh tangan manusia. Maka kalau kita baca di Wahyu, tempat yang indah, idaman semua orang, terbuat dari permata, dari emas, itu adalah tempat yang luar biasa, yang tidak terlukiskan, melebihi taman yang paling indah saudara pernah lihat, melebihi gedung yang paling indah yang saudara lihat. Sorga itu tiada bandingannya. Saya mengajak saudara, rindukan sorga. Ayo ayunkan langkahmu ke surga, jangan mau ke neraka. Oleh karena itu hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Setelah kemah kediaman kita di bumi dibongkar, Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman kita di sorga. Jangan khawatir itu. Tuhan sediakan kediaman kita di sorga. Tempat yang paling indah, tempat di mana semua orang mau ke sana. Walaupun mungkin tidak tahu caranya atau sulit ke sana. Tapi saya ingin mengatakan, saudara percaya kepada Tuhan, berarti Anda sedang menuju ke surga. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak selamanya kami di bumi ini. Dan ketika Engkau membongkar kemah kediaman kami di bumi, kami tahu Tuhan Engkau sudah menyediakan tempat kediaman di surga yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Tuhan sendiri yang membuatnya. Tuhan sendiri yang menyediakannya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dengan percaya, kami yakin Tuhan, kami menjadi bagian dari tempat kediaman yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka. Mereka yang punya pergumulan, persoalan Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah kami menjadi jemaat yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bagimulah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu
di saat teduh berkemenangan di hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Shalom.